Halo Sobat Ternak, salam peternak muda Indonesia. Berjumpa lagi dengan Kapiten Farm. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai pemanfaatan limbah-limbah pertanian untuk diolah menjadi pakan ternak. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah berikut ini. Akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Ya, kita bisa memanfaatkan banyak limbah pertanian yang banyak ditemui di sekitar kita untuk diolah menjadi sumber pakan. Berikut beberapa contoh limbah pertanian yang bisa digunakan untuk pakan ternak kita. Oke, kita mulai dari sumber serat. Jika di daerah Anda banyak tanaman tebu, maka Anda dapat memanfaatkan daun pucuk tebunya untuk pakan ternak. pK-nya adalah 5,24%, serat kasarnya 34,4%, dan TDN-nya adalah 51,4%. Sumber serat berikutnya ada batang pisang. Pasti sobat ternak semua sudah sering melihat video YouTube tentang pemanfaatan batang pisang ini. Tapi sebenarnya kandungan nutriennya sangat kecil sekali, pK-nya hanya 5,87, serat kasarnya 26,8, TDN hanya 53,4, dan kandungan airnya yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi untuk domba atau kambing terlalu banyak akan menimbulkan kembung. Jadi menurut hemat saya, batang pisang ini hanya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan jika emang tidak ada lagi pilihan sumber serat lainnya. Sumber serat ketiga yaitu jerami padi. Tentunya sobat ternak semua sangat mudah untuk menjumpai limbah pertanian yang satu ini. pK-nya 8,2%, serat kasarnya 31,7, dan TDN-nya 6,2%. Serat kasarnya yang sangat tinggi, sangat tidak dianjurkan untuk diberikan pada domba dan kambing. Mungkin masih cocok untuk sapi atau hewan rumahan yang besar lainnya. Sumber serat berikutnya adalah tepung jagung. Sangat mudah dijumpai dan menjadi favorit para peternak untuk dibuat pakan hijauan silase. Protein kasarnya 9,92%, serat kasarnya 27,4%, dan TDN-nya mencapai 60%. Berikutnya ada daun kacang tanah. TDN-nya lumayan tinggi, 78,3%, dengan serat kasar 25,2%, dan protein kasarnya 13,8%. Next ada daun pisang. Ya, daripada memanfaatkan limbah batang pisang, lebih baik memanfaatkan daun pisangnya karena kandungan nutriennya lebih tinggi, yaitu dengan pK 16,5%, serat kasarnya 23%, dan TDN-nya yang lumayan tinggi yaitu 73,5%. Di farm kami juga mencampurkan daun pisang untuk pakan ransum hijauan kami. Berikutnya ada daun kacang kedelai dengan kandungan nutrien yang lumayan bagus. Protein kasarnya 16,7%, serat kasarnya 27,7%, dan TDN 63,2%. Masuk ke sumber serat yang berasal dari kulit buah, kulit umbi atau kulit biji-bijian. Yang pertama ada kulit singkong. Kita bisa memanfaatkan kulit singkong untuk diolah menjadi sumber pakan dengan cara dikeringkan dulu. pK-nya 6,59%, serat kasarnya 6,42%, dan TDN-nya 73,1%. Selanjutnya ada kulit kacang tanah. TDN-nya 31,7, protein kasarnya 6,9%, dan serat kasarnya yang sangat tinggi 64%.
sehingga dianjurkan untuk penggunaan kulit kacang tanah ini sangat dibatasi dan hanya untuk campuran saja. Berikutnya ada tumpi jagung, protein kasarnya 8,6, serat kasarnya 21,2, TDN-nya 48,47. Di farm kami juga menggunakan tumpi jagung ini untuk pencampuran hijauan pakan untuk diproses silase. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air agar silase berhasil dan tidak cepat busuk. Selain itu masih ada kulit kopi dengan protein kasar 9,9, serat kasarnya 18,17 dan TDN 50,6. Di tempat kami mendapatkan harga 700 untuk kulit kopi yang kasar dan 1.200 untuk kulit kopi yang sudah halus. Kami juga menggunakan kulit kopi ini untuk campuran pakan hijauan kami untuk disilase. Berikut adalah sepenggal video saat pembuatan ransum hijauan kami untuk dibuat silase dengan dicampur dengan tumpi dan kulit kopi. Seperti yang saya tadi bilang, pencampuran kulit kopi dan tumpi jagung di sini bermaksud untuk mengurangi kadar air dari sumber hijauan. Karena hijauan segar ini kadar airnya sangat tinggi, jadi jika tidak dicampur dengan serat kering lainnya, maka untuk dibuat silase kemungkinan busuknya lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk limbah pertanian untuk sumber karbohidrat atau sumber energi. Yang pertama ada molasses atau tetes tebu. Anda sangat mudah mendapatkannya di toko-toko pertanian. Di tempat kami beli eceran 1 liter dengan harga 10.000. Protein kasarnya 4%, serat kasarnya 1%, dan TDN yang mencapai 80%. Selanjutnya ada onggok. Onggok adalah limbah pengolahan gaplek menjadi tepung tapioka. Biasanya digunakan menjadi sumber energi utama untuk ransum konsentrat. Protein kasarnya 1,87, SK 8,9, dan TDN-nya 78,3. Yang berikutnya ada dedak jagung. Maaf, terjadi kekeliruan sedikit penulisan di sini. Merupakan limbah penggilingan jagung yang terdiri dari kulit ari jagung, butiran jagung, serta sedikit tongkol jagung. Protein kasarnya adalah 10%, serat kasarnya 4,52%, dan TDN-nya yang mencapai 82,3%. Yang berikutnya ada dedak padi. Sangat umum digunakan sebagai sumber energi utama pembuatan pakan konsentrat. Protein kasarnya 12% dengan serat 13,9% dan TDN 67,9%. Dedak padi ini ada yang kualitasnya halus dan kasar. Tentunya yang halus mempunyai nutrien yang lebih tinggi. Oke, sekarang masuk ke sumber protein yang dapat kita jumpai dari limbah-limbah pertanian. Yang pertama ada bungkil kelapa sawit atau bungkil inti sawit. Merupakan limbah pengolahan sawit menjadi CPO. Bungkil kelapa sawit ini mengandung protein sekitar 16,18%, SK-nya 30%, dan TDN-nya 79%. Berikutnya ada bungkil kelapa atau bungkil kopra. Adalah pakan sumber protein yang berasal dari pengolahan kopra menjadi minyak kelapa.
Bungkil kelapa ini mengandung protein yang cukup baik serta memiliki palatabilitas yang baik. Kandungan proteinnya 21,3%, serat kasar 14,2%, dan TDN 78,7%. Penggunaan bungkil kelapa sangat tergantung pada kualitasnya. Sayangnya bungkil kelapa mudah sekali tengik, sehingga jika sudah terjadi oksidasi akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas nutrien. Untuk itu penyimpanan bungkil kelapa harus sangat terjaga baik, serta penyimpanan yang tidak terlalu lama agar kandungan nutriennya tetap terjaga. Sumber protein yang terakhir ada ampas bir, merupakan limbah pengolahan gandum menjadi bir yang mengandung nutrien yang cukup baik, terutama protein dan energi yang sangat tinggi. Protein kasarnya 32,3%, serat kasar 17,3%, dan TDN-nya mencapai 75,4%. Mungkin untuk sebagian orang muslim akan mempertanyakan kehalalan menggunakan ampas bir ini, tapi sudah banyak dibahas di forum-forum peternakan, dan insya Allah ampas bir ini halal untuk digunakan sebagai sumber bahan untuk pakan ternak kita. Berikut ini adalah video pelatihan dari HCS yang pernah kami ikuti dengan menggunakan atau memanfaatkan limbah-limbah pertanian untuk digunakan menjadi pakan ternak. Di video ini menggunakan ada tumpi jagung, kulit kedelai, kulit kopi, dan lain-lain. Kulit kacang hijau, Pak. Kulit kolong. 1 kilo, Pak. Garam 1 kilo, setiap 1 kintal 1 kilo. Oke sobat ternak, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Silakan share video ini agar lebih bermanfaat untuk sobat ternak yang lain yang membutuhkan. Like dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih. Salam peternak Indonesia, salam peternak muda Indonesia, salam Kapiten Farm.